Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa yang mengambil mata kuliah Teknologi Pengolahan Limbah atau TPL. Pada sore hari ini ya, saya akan memberikan perkuliahan dan melalui penjelasan yang terkait dengan sesi atau pertemuan kedua ya, yang pada hari ini topik yang akan kita bicarakan adalah jenis, karakter, dan klasifikasi limbah ya berdasarkan sumber dan wujudnya. Nah, capaian dari pembelajaran ini ya, agar mahasiswa dapat mengetahui dan mengidentifikasi jenis dan karakter limbah yang berdasarkan sumber dan wujudnya, sehingga mahasiswa nanti dapat mengetahui jenis-jenis limbah, kemudian dapat juga mengidentifikasi limbah yang dihasilkan oleh suatu industri, atau dapat memetakan bagaimana limbah itu dihasilkan oleh suatu aktivitas antropogenik yang ada di sekitar kita, termasuk di Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pengertian limbah terlebih dahulu ya. Nah, kalau di sini limbah itu diartikan merupakan suatu zat atau bahan ya yang dibuang atau dimaksudkan untuk dibuang. Nah, dibuang tentu saja tidak langsung ya, tidak secara langsung. Nah, limbah ini kita dapatkan merupakan hasil dari aktivitas atau proses ya, industri maupun rumah tangga, dari suatu bahan baku menjadi suatu produk. Nah, tentu saja dalam ketentuannya, limbah sebelum dirilis ke lingkungan harus dilakukan pengolahan, atau kita harus mengikuti kaidah-kaidah terkait dengan bagaimana tata cara pembuangan, pengolahan dan pembuangan limbah di sekitar kita, atau yang akan dirilis di lingkungan. Nah, tentu saja menurut Undang-Undang Nomor 23 ya tahun 1997 ya, terkait dengan pengolahan limbah ya, limbah ini memang merupakan suatu sisa ya dari suatu usaha atau kegiatan yang sifatnya antropogenik. Nah, limbah ini ya dihasilkan dari suatu proses ya, yang merupakan transformasi atau perubahan dari bahan baku menjadi suatu produk ya, di mana aktivitas-aktivitas pembuangan ini harus didahului atau harus dilakukan ya, pengolahan terlebih dahulu. Nah, mengapa begitu? Yaitu untuk melakukan pemulihan senyawa-senyawa atau recovery senyawa yang ada di dalam limbah agar siap untuk dirilis atau dibuang ke lingkungan. Nah, dari wujudnya ya, kita mengetahui bahwa limbah itu terdiri atas 3 jenis ya berdasarkan wujud ya. Yang pertama adalah limbah padat. Ya, limbah padat ini bisa dikatakan bahwa limbah-limbah yang dihasilkan dari proses antropogenik industri atau domestik yang berupa padatan ya, dapat berupa hasil komersial dari industri, terutama berkaitan dengan plastik ya, kemudian wadah styrofoam, kemudian ada botol ya, kaleng atau can atau jar ya, kemudian ada kertas ya, kemudian ada juga besi-besi yang sudah tidak digunakan ya, kemudian sampah-sampah yang bersifat padat lainnya. Nah, kemudian ada yang kita sebut dengan limbah cair, di mana limbah ini berbentuk liquid atau dalam bentuk cair. Nah, limbah ini sangat melimpah yang merupakan jenis limbah yang mendominasi dan memiliki banyak jenisnya. Contohnya ada beberapa limbah bahan kimia cair ya, kemudian air limbah dari kolam ya, air limbah dari manufaktur ya, segala macam industri yang limbahnya bersifat liquid atau cair ya, termasuk sumber-sumber atau limbah yang berasal dari perkebunan kelapa sawit dan yang lain-lain. Nah, yang ketiga adalah limbah gas. Nah, limbah gas ini adalah limbah yang dihasilkan dalam bentuk gas ya, biasanya dihasilkan dari industri dan dapur rumah tangga. Nah, misalnya contoh aktivitas industri bahan kimia ya, kemudian aktivitas dari hasil pembakaran ya, tentu saja yang dapat dirilis ya di udara melalui cerobong asap misalnya dari industri-industri tertentu. Nah, beberapa jenis limbah gas yang biasanya dihasilkan dari aktivitas industri ya dan rumah tangga, yaitu contohnya karbon monoksida,
karbon dioksida ya, kemudian hidrokarbon, kemudian sulfur oksida, kemudian partikulat-partikulat yang berada pada udara, kemudian ada juga gas metan atau CH4 ya, kemudian cemaran asap atau asap kabut yang mungkin bisa berasal dari proses pembakaran di industri maupun pembakaran di perkebunan. Nah, kegiatan yang menghasilkan limbah gas ini cukup berbahaya pada suatu kondisi karena dapat menghasilkan suatu kejadian yang kita sebut dengan hujan asam ya, karena adanya campuran senyawa yang bersifat asam dengan H2O atau air. Kemudian berdasarkan dari sumbernya ya, tentu saja limbah itu kita bisa stratifikasi atau bisa kita kelompokkan menjadi dua macam limbah. Yang pertama adalah limbah yang berasal dari rumah tangga atau limbah domestik. Nah, limbah ini merupakan limbah yang muncul akibat adanya aktivitas yang terjadi di rumah tangga, termasuk limbah hasil mencuci, ya, kemudian limbah hasil memasak ya, kemudian aktivitas sehari-hari di dalam rumah ya yang menghasilkan beberapa jenis limbah padat, cair maupun gas. Tetapi limbah rumah tangga itu lebih didominasi oleh limbah yang berasal dari yang memiliki bentuk atau wujud yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat misalnya limbah-limbah sampah plastik ya, kemudian limbah kertas ya, kemudian limbah-limbah yang berkaitan dengan penggunaan styrofoam dan yang lain-lain. Nah, sedangkan yang dalam bentuk cair itu biasanya berasal dari aktivitas mencuci, baik itu mencuci pakaian, mencuci piring maupun aktivitas mandi. Nah, yang kedua adalah limbah yang berasal dari aktivitas industri. Nah, industri ini merupakan aktivitas kompleks ya yang dapat menghasilkan 3 bentuk wujud limbah. Yang pertama bisa berupa limbah padat, kemudian bisa juga menghasilkan limbah cair dan tentu saja limbah gas. Nah, limbah cair bisa berasal dari aktivitas pendinginan dari suatu mesin ya, kemudian juga aktivitas dari pencucian, proses pembersihan, sanitasi ya, kemudian kalau limbah padat juga berkaitan dengan limbah bahan baku baik itu secara organik maupun anorganik, dan yang paling penting juga limbah gas yang biasanya dihasilkan melalui cerobong asap dari suatu industri. Di Kalimantan Barat sendiri ya, limbah pertanian merupakan salah satu limbah yang sering pertanian dan perkebunan ya merupakan salah satu limbah yang sering mendominasi dan dirilis melalui daerah-daerah aliran sungai ya. Misalnya di Kalimantan Barat itu sendiri memiliki banyak perkebunan kelapa sawit dan industri jadi ya dari hasil perkebunan kelapa sawit tersebut. Nah, misalnya dalam proses pengolahan CPO dan yang lain-lain, nah itu sudah pasti akan menghasilkan limbah baik secara padat yaitu limbah tangkos misalnya kelapa sawit ya, kemudian limbah dari pemisahan CPO yang bersifat cair yang kemudian memang akan dilakukan proses pengendapan terlebih dahulu dan diolah secara mikrobiologis. Nah, ini menjadi lebih penting bahwa bagaimana suatu industri itu harus memiliki instalasi atau proses yang dapat melakukan transformasi limbah terlebih dahulu sebelum dilakukan perilisan di lingkungan. Nah, kemudian kita juga memiliki banyak daerah aliran sungai ya, di mana aktivitas antropogenik seperti keramba, jaring apung ya, keramba apung ya yang menggunakan beberapa senyawa-senyawa organik sebagai pakan untuk ikan ya budidaya. Nah, ini juga akan menghasilkan limbah padat dan limbah cair yang bersifat organik yang bisa memicu terjadi fenomena-fenomena tertentu misalnya bloom ya, kemudian peningkatan kadar nitrogen di dalam perairan, dan ini merupakan salah satu bagian penting ya. Jadi perlu juga kita pelajari terkait bagaimana tata cara pengolahan air yang tercemar atau daerah-daerah akuatik yang tercemar. Nah, belum lagi terkait dengan pembuangan limbah industri ya, limbah domestik yang akan masuk ke daerah aliran sungai ya melalui parit-parit dan langsung dibuang ke sungai-sungai besar. Nah, ini menjadi hal yang sangat krusial untuk kalian semua berdiskusi terkait bagaimana tata cara pengolahan limbah ya sebelum dilakukan perilisan di lingkungan. Nah, untuk berdasarkan senyawanya ya tentu saja limbah itu kita bisa
uh, kelompokkan menjadi dua macam ya. Yang pertama adalah limbah organik, yaitu limbah-limbah yang secara pengertian kimiawinya yang merupakan segala limbah yang mengandung unsur karbon atau unsur-unsur lain yang sifatnya atau berasal dari senyawa berasal dari makhluk hidup ya. Nah, limbah ini memang treatmentnya bisa dilakukan secara mikrobiologis ya, walaupun ada beberapa treatment juga bisa dilakukan secara kimiawi, tetapi limbah organik ini biasanya kalau dirilis ya secara langsung di lingkungan, misalnya di lingkungan perairan, akan sedikit mengganggu ya mikrobiota yang ada di dalam perairan tersebut. Nah, secara teknis ya limbah organik ini merupakan limbah-limbah yang memang berasal dari bahan baku makhluk hidup. Nah, sehingga memang kalau dia